Tanggal berapa? 22, Bang. 22. Oke. Bukan Iya, kalau nggak salah. bukan minggu depan berarti ya? Bukan, Bang. Hmm. Soalnya saya lihat kalender di minggu depan udah mulai UTS kali. Oke, oke. Ya udah. eh Mungkin kalau Pak saya rangkap dulu ya pertemuan 3, 4, 5. Saya juga dapat materinya sedikit nih. Nanti kalau saya dapat materi lagi yang mungkin pertemuan 4, 5 yang lebih banyak dari bang soalnya, mungkin kita akan tutorial lagi. Oke, untuk pertemuan 3 ini kita akan membahas tentang teori tumbukan, persamaan Arrhenius sama mekanisme reaksi. Nah, di teori tumbukan ini eh, sebenarnya apa sih maksud dari teori tumbukan ini? Ya intinya suatu materi itu bisa bereaksi. Nah, pengaruh-pengaruhnya atau faktor-faktornya itu ada dari bentuk zatnya, konsentrasinya, sama suhunya. Nah, bentuk zat itu gimana? Kalau bentuk zatnya lebih eh, besar, misalnya gini, kalian pernah, apakah di kelas kalian ketemu atau enggak ya? Saya dulu ketemu sih waktu KIDAS. Jadi, jikalau ada sebuah kubus nih, kubus besar. Nah, kubus besar. Nah, kalau saya potong-potong nih kubus besar itu jadi kubus kecil-kecil, itu dia bakal punya luas permukaan kontaknya yang lebih banyak dibandingkan kubus besar tadi. Jadi pengaruhnya kalau bentuk zat tersebut makin dalam bentuk keadaan nano atau paling kecilnya, itu dia akan makin banyak dia bertumbukan. Makin banyak dia bertumbukan, jadi makin cepat dia bereaksi. Itu. Nah, kemudian ada juga faktor konsentrasi. Nah, suatu materi dengan konsentrasi yang lebih besar, dia makin paling cepat untuk bereaksi dibandingkan dengan suatu materi yang dia itu konsentrasinya lebih sedikit. Oke. Nah, kemudian suhu, ada faktor suhu juga. Jikalau suhunya diperbesar, dia itu akan lebih reaktif untuk bereaksi. Gitu. Nah, di sini ada soal nih. Data hasil perolehan A tambah B menjadi C sebagai berikut. Nah, ini ada percobaan 1, 2, 3, 4, 5 dengan berbagai variabel dan kondisinya ya. Nah, kita diminta berdasarkan data di atas, reaksi yang berlangsung cepat dan lambat berturut-turut adalah oke. Seperti yang saya bilang tadi, kalau untuk bentuk zat, berarti kan yang paling bentuk yang paling kecilnya atau nanonya. Kepingan dengan serbuk, mana yang paling kecil? Serbuk atau kepingan? Serbuk, Bang. Serbuk, Bang. Nah, karena serbuk yang paling kecil, berarti kan dia untuk bertumbukan atau bereaksi itu lebih besar. Nah, untuk konsentrasi, berarti kan kita bisa pilih konsentrasi yang paling besar. Oke. Untuk suhu, berarti kita pilih juga suhu yang paling tinggi. Nah, kita coba dari yang paling cepat dulu ya. Nah, kita coba pilih yang bentuknya yang serbuk dulu. Ini serbuk, berarti ini ada kemungkinan, ini ada kemungkinan, ini ada kemungkinan. Nah, kita lihat, berarti kepingan ini nanti yang paling lambat ya. Yang lambat lah gitu. Konsentrasi, kita lihat yang konsentrasi paling besar kan berarti kan yang ini ya, yang di percobaan 5. Dan suhu yang paling besar berarti kan yang di 45 ini. 45. Berarti keadaan atau percobaan yang paling cepat bereaksinya itu yang percobaan 5. Nah,
cara cepatnya lagi coba kita cari dulu yang paling lambatnya. Yang paling lambatnya berarti kan yang coba cari yang kepingan. Berarti kan yang bentuk zatnya yang kepingan, konsentrasinya paling rendah dan suhunya yang paling rendah. Nah, bentuk zat yang kepingan ada di 2 sama 3 kan, 2 sama 3. Terus kita lihat lagi nih konsentrasinya. 2 sama 3 ini mana yang konsentrasinya paling kecil? Yang paling kecil kan yang percobaan kedua. Dan suhunya juga yang percobaan kedua kan yang paling kecil kan. Nah, jadi berarti dari 5 percobaan ini yang paling lambat untuk bereaksi itu yang percobaan kedua. Nah, terus ini kita udah dapat nih yang paling cepatnya yang percobaan 5, yang paling lambatnya yang percobaan 2. Nah, di soal diminta berurut dari yang cepat ke lambat kan. Nah, kita coba berarti kan ada sisa opsinya itu 1, 3 sama 4. Nah, sama kayak tadi, berarti kita untuk mencari yang tercepat tercepat kedua itu sisanya kan 1, 3, 4. Yang tiganya itu kepingan, yang satunya serbuk. Nah, kepingan kan masih kalah sama serbuk nih. Karena dia bentuknya kepingan paling besar, sedangkan serbuk nano. Jadi tumbukannya lebih banyak kan, lebih cepat bereaksi. Oke. Nah, kita bandingin ini 1 sama 4. 1 sama 4, tapi di konsentrasi, percobaan 1 ini konsentrasinya 0,1, sedangkan 4 0,2. Suhunya juga kalah. Yang percobaan 1 tuh 25, 4 45. Berarti yang tercepat kedua itu yang percobaan 4. Oke. Nah, kita mau cari yang tercepat ketiga nih, yang tercepat ketiga. Yang tercepat ketiga kita bandingin dulu nih, sisanya tadi kan 1 sama 3 ya, percobaan 1 sama percobaan 3. Nah, si bentuk zatnya di percobaan 1 tuh bentuknya serbuk nih, yang percobaan 3 bentuknya kepingan. Bisa jadi kemungkinan yang percobaan 1. Cuman kita harus mempertimbangkan lagi ada faktor konsentrasi sama faktor suhu. Kita lihat di percobaan 1 sama percobaan 3, percobaan 1 tuh konsentrasinya 0,1, percobaan 3 0,2. Nah, di suhu percobaan 1 tuh 25 derajat Celcius, artinya lebih rendah kan. Kalau lebih rendah kan berarti ya energi kinetiknya untuk bereaksi itu sedikit lah tibanya. Sedangkan di percobaan 3 itu 45 derajat Celcius atau lebih tinggi. Jadi dia energinya kinetiknya lebih besar, lebih banyak dia untuk bertumbukan atau bereaksi. Nah, kalau kita lihat percobaan 1 sama percobaan 3 ini lebih unggul dari segi konsentrasi dan suhu. Sedangkan percobaan 1 itu unggulnya cuma di bentuk zatnya, serbuk. Jadi bisa kita simpulkan percobaan 3 dong yang tercepat ketiga kan. Nah, sisa kan berarti percobaan 1 yang tercepat keempat. Oke. Percobaan 1 yang tercepat keempat. Nah, yang paling lambat itu percobaan kedua. Jadi kalau kita urutkan dari yang tercepat hingga yang terlambat itu percobaan 5, 4, 3, 1, dan 2. Oke. Ya intinya ini sih udah ada di note-nya. Cepat lambatnya reaksi atau tumbukan antar zat itu dipengaruhi oleh faktor luas permukaan. Semakin luas maka semakin cepat dan sebaliknya. Maksud dari semakin luas permukaan ini artinya gini, bukan semakin besar, beda nih antara semakin luas permukaan dengan semakin besar permukaan. Saya analogikan dengan kubus tadi. Jikalau kubus besar tadi, itu kan kalau misalnya kita cari ya, luas kubus kan panjang kali lebar. Misalnya kubus besar tadi panjangnya itu 4, 3 gitu ya. Nah, P kali L gitu. Kalau kubus kecil-kecil itu kan dari potong kecil-kecil. Nah, jadi dia panjang kali lebarnya juga makin apa ya? Makin banyak gitu dibandingkan kubus besar tadi. Jadi zat yang semakin dalam bentuk partikelnya itu kecil atau nano itu luas permukaannya makin besar seperti itu. Nah, kalau konsentrasi
semakin besar konsentrasinya, maka peluang untuk bertumbukannya semakin besar juga dan cepat. Sebaliknya, konsentrasi yang makin kecil, itu peluang untuk bertumbukannya atau bereaksinya itu semakin kecil. Gitu juga suhu. Suhu jika semakin tinggi, tumbukan akan semakin sering terjadi. Ya karena tumbukan sering terjadi, ya jadi makin cepat reaksinya. Sebaliknya, kalau suhunya rendah, semakin rendah, tumbukannya itu makin jarang terjadi. Ya akibat tumbukannya jarang terjadi, ya reaksinya semakin lambat. Seperti itu. Oke, itu untuk teori tumbukan ya. Nah, di sini kita masuk ke persamaan Arrhenius. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita udah sempat introduction lah terkait persamaan Arrhenius ini. Persamaan Arrhenius ini biasanya dipakai untuk, kalau di industri yang saya tahu itu untuk menentukan umur simpan produk. Biasanya anak farmasi atau teknologi pangan atau rekayasa kosmetik itu pakai persamaan Arrhenius ini untuk menentukan umur simpan produk. Nah, anak kimia juga biasanya pakai sih persamaan Arrhenius ini kalau dia bekerja nanti di analis lab gitu. Ya, untuk penerapan rumus dari persamaan Arrhenius ini kesebarangan A kali eksponen min EA per RT, terus bisa kita ubah jadi ln K ln A, eksponennya hilang berarti kan, min EA per RT. Nanti kalau diturunkan bakal dapat ini, ln K2 per K1 sama dengan EA per R 1 per T1 min 1 per T2, atau bisa persingkat jadi EA per R T2 min T1 per T1 T2. Saya rasa ini pasti sudah dijelaskan sih di kelas kalian untuk penerapan rumus dari persamaan Arrhenius. Di tutorial ini kita akan belajar gimana sih cara menggunakan rumusnya ini dari soal-soal. Oke, ini ada soal tentang persamaan Arrhenius. Reaksi dekomposisi 2HI dalam fase gas menjadi H2 dalam fase gas ditambah I2 dalam fase gas memiliki tetapan laju atau K-nya 9,51 kali 10 pangkat min 9 liter per mol second pada 500 Kelvin dan 1,1 kali 10 pangkat min 5 liter per mol second pada 600 Kelvin. Kita diminta untuk menghitung energi pengaktifan reaksi atau EA-nya, atau energi aktivasi EA. Nah, yang kita perlu tahu dulu, yang diketahuinya itu ada K1. K1-nya tadi 9,51 kali 10 pangkat min 9. Nah, K2-nya 1,1 kali 10 pangkat min 5 liter per mol per second. Nah, suhu satunya itu suhu di K1 tadi ya, 500 Kelvin dan suhu suhu di K2-nya itu 600 Kelvin. Oke. Nah, untuk rumus persamaan Arrhenius kan tadi dibutuhkan juga ada R ya. R itu ini tetapan gas. Tetapan gas itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, ditanya itu adalah energi aktivasinya. Energi aktivasinya. Dengan rumus yang tadi, rumus yang ini ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali T2 min T1 per T1 T2. Nah, K2-nya dari 1,1 kali 10 pangkat min 5. Terus K1-nya itu 9,51 kali 10 pangkat min 9. Ini dilenkan. Kemudian 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah, T2 min T1 per T2-nya kan 600 Kelvin nih, dikurang T1-nya 500 Kelvin.
dibagi T1 T2. T1-nya 500 kali 600 kan. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung, nanti lanjut ke setelahnya. Nah, ini setelah dikerjakan dalam kurung itu dapatnya ini 100 banding 300.000. Ya, ini dengan persamaan matematika sederhana lah. Nah, ini 1,1 kali 10 pangkat min 5 per 9,51 kali 10 pangkat min 9. Berarti kan ini pangkatnya jikalau min A, berarti kan kalau operasi pangkat pembagian itu, berarti kan min A bagi ini artinya dikurang ya jadinya. Min A dikurang min B. Min ketemu min, jadi positif. Jadi min 5 ditambah 9, artinya 4 kan, pangkat 4. Ya itu teman-teman bakal ulang-ulang lagi lah kalau misalnya lupa, itu matematika dasarnya. Nah, jadi pangkatnya bisa kita sederhanakan jadi 10 pangkat 4. Nah, jadi dapatnya ln 1,1 kali 10 pangkat 4 dibagi 9,51. A sama R-nya juga masih tetap ya. Masih tetap belum dioperasikan. Nah, ini kalau kita cari ln 1,1 kali 10 pangkat 4 dibagi 9,51, itu dapatnya ln 1156,67 sama dengan EA per 24942. Ini ketika sudah sederhanakan. Nah, si EA kan kita mau nyari EA-nya nih, berarti kan artinya ln yang ini dikali sama ini kan 24942. Nah, pas dicari ln yang ini dapatnya 7,053 dikali 24942. Dapatnya EA-nya itu 175.923,42 joule per mol. Nah, ini masih dalam joule, kita bisa sederhanakan jadi kilojoule. Jadi kilojoule berarti 1,759 kali 10 pangkat 2 kilojoule per mol. Seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya itu adalah mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi itu tahapan-tahapan dari reaksi sih. Jadi reaksi itu misalnya reaksi A tambah B jadi C. A tambah B jadi C. Itu dia nggak sebenarnya dalam kimia itu nggak langsung A tambah B jadi C. Jadi ada A jadi A tambah B dulu menjadi BA gitu. BA ditambah C jadi AB tambah C. Nah, jadi nanti dia akhirnya ujungnya adalah A tambah B jadi C. Jadi persamaan A tambah B jadi C itu reaksi akhirnya yang teman-teman tahu. Sebelum jadi reaksi akhir itu ada tahapan reaksi. Nah, tahapan-tahapan reaksi itu adalah mekanisme reaksinya. Seperti itu. Nah, jadi secara molekularitas reaksi itu adalah unimolekular, bimolekular, termolekular. Unimolekular itu ya berarti reaktannya cuma satu. A, si A ini yang reaktannya jadi langsung jadi produk. Nah, hukum lajunya ya K dikali A, konsentrasi A. Kalau bimolekular itu dia reaktannya ada dua. Bisa A plus A atau A plus B. Kalau misalnya A plus A, hukum lajunya K dikali konsentrasi A pangkat 2. Sedangkan kalau bimolekular yang A plus B, itu K dikali konsentrasi A kali konsentrasi B. Seperti itu. Terus ada termolekular. Termolekular ini dia yang lebih dari 2. Bisa dia A tambah A tambah A atau 3A ya. Hukum lajunya itu jadi K dikali konsentrasi A pangkat 3 atau
A-nya 2, B-nya 1, A tambah B jadi produk nih. Hukum lajunya jadi K dikali A kuadrat kali B, atau dia A tambah B tambah C jadi produk. Hukum lajunya itu jadi K kali A kali B kali C gitu. Nah, kita lanjut ke pertemuan 4. Itu mencari nilai KC, KP, hubungan KC dan KP, hubungan KC dan KC. Oke. Ini ada soal, tulislah persamaan kesetimbangan KC dan KP berikut. Nah, ini ada soalnya ini belum disetarakan nih persamaan reaksinya. Jadi teman-teman kalau nanti UTS, yang teman-teman perlu aware itu pertama kali kalau ketemu reaksi atau persamaan reaksi itu, lihat dulu reaksinya itu udah setara belum. Kalau belum setara, jangan dikerjakan dulu soalnya. Jadi coba setarakan dulu reaksinya. Untuk penyetaraan reaksi itu harusnya teman-teman udah dapat sih di tidak satu udah hafal. Nah, di yang A ini, soal yang A itu NH3 fase gas menjadi O2 fase gas. Ini kalau ada panah reaksi bolak-balik ini artinya panah reaksi irreversible ya. Irreversible menjadi NO gas ditambah H2O gas. Nah, kalau disetarakan reaksi ini jadi 4NH3 gas ditambah 5O2 fase gas menjadi 4NO fase gas ditambah 6H2O fase gas. Nah, kalau yang perlu teman-teman ingat nih, ini soalnya tadi kan kesetimbangan, kita suruh nyari persamaan kesetimbangan KC dan KP ya. Kalau kita nyari KC, yang bisa masuk ke KC itu adalah fase gas dan fase aqueous. Sedangkan kalau untuk KP itu hanya fase gas saja. Jadi sisanya nih kalau ada fase liquid, fase solid itu nggak masuk. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang A ini KC-nya berarti kan ini karena fase gas semua, kita bisa masukin kan. Jadi KC itu kan konsentrasi produk pangkat koefisiennya dibagi konsentrasi pangkat koefisien. Nah, produknya kan CNO sama H2O ini. Nah, setelah disetarakan reaksinya koefisien ini 4NO sama 6H2O. Nah, CNO-nya ini berarti kan kita pangkatkan 4, H2O-nya kita pangkatkan 6. Nah, dibagi si reaktannya O2 sama NH3. O2-nya dari persamaan reaksi yang udah setara itu pangkat 5. NH3-nya pangkat 4 kan. Karena koefisiennya 4 setelah penyetaraan reaksinya. Begitu. Nah, ini untuk KC-nya. Berarti KC-nya konsentrasi NO pangkat 4 dikali H2O pangkat 6 dibagi NH3 pangkat 4 dikali O2 pangkat 5. Nah, kalau KP, ya udah kita tinggal ngerubah. Kalau KC kan konsentrasi ya, tetapan konsentrasi. Kalau KP ya udah ubah jadi tekanan, tetapan tekanan. Ubah jadi lambang P. Tetap sama, koefisien yang dipakai tetap sama. Tapi ingat fase yang dipakai itu kalau KP itu hanya fase gas. Gitu. Kalau KC tadi fase yang dipakai itu fase gas dan fase aqueous. Nah, KP yang di soal yang A ini karena kebetulan ini semua fase gas, berarti kita bisa tinggal ngubah aja nih si konsentrasinya jadi P. Jadi PNO pangkat 4 dikali PH2O pangkat 6 dibagi PNH3 pangkat 4 dikali PO2 pangkat 5. Seperti itu. Nah, kita masuk ke yang B. Yang B ini NO2 ditambah H2 menjadi NH3 tambah H2O. Itu kalau dari setarakan reaksinya jadi
2NO2 fase gas ditambah 7H2 fase gas menjadi 2NH3 fase gas ditambah 4H2O fase liquid. Ingat, kalau untuk KC tadi kita pakai yang fase gas saja, fase gas sama fase aqueous. Kalau yang KP itu hanya fase gas saja. Di persamaan ini ingat ini ada fase liquid. Jadi kita tidak perlu mempertimbangkan fase liquid ya. Seperti itu. Nah, untuk KC kan tadi KC konsentrasi produk pangkat koefisien kan dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Yang ingat kalau KC itu fase gas sama fase aqueous. Kalau KP itu fase gas saja. Karena di produknya itu ada satu fase liquid, nggak kita pertimbangkan, hanya kita pertimbangkan si NH3 yang fase gas ini. Berarti konsentrasi NH3 pangkat 2 dibagi konsentrasi NO, ini NO2 ya harusnya. Ya, ini NO2 pangkat 2, karena koefisien setelah penyetaran reaksinya itu 2. Terus dikali H2 pangkat 7. Nah, ini adalah persamaan KC-nya. Kalau persamaan KP-nya, oke, KP kan tadi yang dipakai hanya fase gas ya. Hanya fase gas saja. Berarti kan fase liquidnya sama nih, nggak kita pertimbangkan. Ya udah tinggal kita ubah ya. Karena ini yang B-nya fase gas, tiga-tiganya ini fase gas, sedangkan ini liquid, ya udah kita tinggal ubah jadi P kan. PNH3 pangkat 2, karena koefisien dari NH3 itu setelah penyetaran reaksi itu 2 kan, dibagi PNO2, ini harus NO2. Nah, dipangkatin 2, terus dikali puasa ini cowok, aduh nggak bisa kotor aku. itu suaranya tolong di mute ya. Ini bukan NH3 ya, maaf, ini bukan NH3, ini harusnya H2. Ini harusnya PH2 pangkat 7. Oke, sedikit typo ya. Nah, itu untuk nyari KP dari persamaan yang B ini. Nah, lanjut ke persamaan yang C. Yang KClO3 fase solid atau fase padat menjadi KCl fase solid ditambah O2 fase gas. Nah, ingat kalau KC tadi kan yang dipakai hanya fase gas. KC itu fase gas sama fase aqueous. Sedangkan KP itu fase gas saja. Nah, karena dari kalau kita penyetaran reaksi itu jadi 2 KClO3 fase solid menjadi 2 KCl fase solid ditambah SO2 fase gas. 5O2 fase gas. Kita lihat KC tadi kan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Yang hanya fase gas sama aqueous saja kan KC. Kita lihat di produknya ada yang fase solid, di reaktannya fase solid saja kan. Jadi yang kita ambil itu cuma fase gas saja. Berarti KC-nya itu konsentrasi O2 dipangkatkan koefisien. Koefisien dari O2 itu 3 ya. Tadi. Berarti kan KC-nya konsentrasi O2 pangkat 3. Nah, KP kan yang dipertimbangkan hanya fase gas saja. Yang hanya fase gas saja, berarti kan PO2 pangkat 3. Sedangkan yang fase solid ini itu nggak dipertimbangkan. Ini yang saya bilang tadi, KC itu fase gas dan aqueous saja yang dipertimbangkan. KP itu hanya fase gas. Kenapa sih fase liquid dengan fase solid itu nggak dipertimbangkan ya? Karena itu dia konstan. Dikali pun dia tetap jadi satu. Kalau alasan kontekstualnya tuh mungkin teman-teman udah belajar sih di dalam kelas. Kenapa fase liquid dan solid itu nggak dipertimbangkan. Kalau kita analogikan ya itu kita kali pun dia tetap jadi pengali satu gitu. Nggak ada pengaruh apa-apa. Seperti itu. Nah,
soal yang kedua, ini ada gas oksigen bereaksi dengan gas nitrogen dalam mesin pembakaran internal sehingga menghasilkan nitrogen monoksida yang kemudian akan bereaksi dengan oksigen di atmosfer sehingga membentuk nitrogen dioksida. Persamaan reaksinya itu N2 ditambah O2 menjadi 2NO fase gas. KC1-nya itu 4,3 kali 10 pangkat min 25. Persamaan reaksi yang keduanya itu 2NO fase gas ditambah O2 fase gas menjadi 2NO2 fase gas. KC2-nya itu 6,4 kali 10 pangkat 9. Nah, diminta di soal, perlihatkanlah bahwa KC total untuk kedua reaksi di atas hasil dari KC1 ditambah KC2. Hasil kali KC1 dan KC2. Nah, kemudian yang soal yang B, hitunglah KC untuk reaksi total. Gitu. Jadi diminta untuk pembuktian. Yang A ini diminta untuk pembuktian. KC total itu sebenarnya KC1 kali KC2. Pembuktiannya gimana? Ya ini. KC1 itu kan ini ya persamaan reaksi 1 ya. Ingat KC yang tadi yang diambil hanya fase gas sama aqueous. Kalau kita lihat dari persamaan reaksi yang satu ini, yang fase gas kan CNO, O2 sama N2 kan. Gas semuanya. Jangan lupa kita pangkatkan koefisien. Jadi konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, ini KC1-nya, ini KC2-nya. KC1-nya berarti kita bisa kita sederhanakan jadi NO pangkat 2 dibagi N2 pangkat 1 dikali O2 pangkat 1. Ini si KC-nya, KC1-nya. Nah, KC2-nya itu yang ini, persamaan reaksi 2. Ingat KC tadi kan fasanya fase gas sama aqueous yang diambil. Nah, fase gasnya kebetulan ini semua fase gas. Nah, ingat KC itu konsentrasi produk. Pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Si produknya tadi NO2 ya. NO2 itu koefisien setelah reaksi setara itu adalah 2. Berarti konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi O2 pangkat 1 dikali konsentrasi NO pangkat 2. Karena koefisiennya 2 ya. Nah, kalau kita sederhanakan, ini kan bisa kita coret ya. Si konsentrasi NO pangkat 2, ini juga ada konsentrasi NO pangkat 2. Ini bisa kita coret. Nah, jadi persamaan KC totalnya itu ada, atau KC1 kali KC2-nya itu ini. Konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2 dikali konsentrasi O2 pangkat 2. Kenapa O2 pangkat 2? Karena ini ada O2, ini ada O2 dikali kan. Gitu. Jadi inilah persamaan dari atau pembuktian dari KC total itu adalah perkalian dari KC1 dikali KC2. Seperti itu. Nah, yang soal B itu hitunglah KC untuk reaksi total. Oke, berarti kan kita diminta berapa sih nilai tetapan KC totalnya? Ingat tadi KC total itu KC1 dikali KC2. KC1 ini kita udah diketahui nih 4,3 kali 10 pangkat min 25. KC2-nya 6,4 kali 10 pangkat 9. Ya udah kita kalikan, dapatnya segini nanti. 27,52 kali 10 pangkat 16. Kenapa sini 10 pangkat 16 itu ya persamaan matematika dasar ya. Min 25 sama 9. Berarti kan pangkat min A kalau dikali itu jadi ditambah ya. Ditambah pangkat B gitu kan. Min A ditambah B berarti kan jadi pengurangan. Jadi berkurang nih si minnya. Jadi min 25 ditambah 9 kan artinya 25 dikurang 9 kan. Dapatnya adalah 16. Seperti itu.
Nah, ini ada soal lagi. Hidrogen iodida terurai pada suhu sedang sesuai dengan reaksi di bawah ini, yaitu 2Hi fase gas menjadi H2 fase gas ditambah I2 fase gas. Jika 4 mol Hi dimasukkan ke dalam wadah 5 liter pada suhu 458 derajat Celcius, campuran kesetimbangannya diketahui mengandung 0,442 mol I2, berapakah nilai Kc-nya? Nah, kalau kita ketemu soal yang kayak gini, narasi soalnya ini pasti menggunakan MBS. MBS itu apa? MBS itu ini, mula-mula bereaksi sisa. Terus yang perlu kita aware dulu, lihat dulu persamaan reaksinya udah setara apa belum. Kebetulan ini di soalnya udah setara reaksinya. Jadi kalau kita MBS-kan 2Hi menjadi H2 tambah I2 mula-mula bereaksi sisanya. Nah, diketahui di soal jika 4 mol Hi dimasukkan ke dalam wadah 5 liter. Berarti kan ini keadaan mula-mula ya. Keadaan mula-mula Hi dimasukkan ke dalam 5 liter. Untuk mencari Kc kan itu konsentrasi. Rumus konsentrasi kan atau molaritas sama dengan mol per volume. Berarti mol yang ini dibagikan sama volume totalnya. Jadi 4 dibagi 5 itu dapatnya 0,8. Atau ini. 4 bagi 5 itu 0,8. Ini konsentrasi dari Hi awalnya. Nah, terus di soal juga diketahui nih, saat setimbang atau campuran kesetimbangannya diketahui mengandung 0,442 mol I2. Ini saat setimbang ya. Atau saat setimbang itu saat bereaksi artinya. Maaf, campuran kesetimbangannya artinya saat bereaksinya ya, bukan saat setimbang. Kalau saat setimbang itu saat akhir. Campuran kesetimbangan ini saat bereaksi, jadi 0,442 ini mol I2 sama kita cari konsentrasinya itu dibagi sama volume. Ini rumusnya molaritas kan mol per volume atau N per V. Mol I2 diketahui tadi 0,442 dibagi 5 liter. Nah, dapatnya konsentrasi dari I2 itu 0,0884 molar. Ini pada saat kesetimbangan. Oke. Kalau kita tulis tadi konsentrasi si Hi kan 0,8 nih. Ini awalnya belum ada ya. Ini awalnya belum ada. Nah, kita diketahui juga I2-nya itu 0,0884. Nah, ingat kalau di produk berarti kan ada penambahannya. Karena kan pembentukannya, produk terbentuk. Jadi positif. Cara kita mencari yang reaksi di sini sama reaksi di sini, kalau misalnya ini belum ada, ya udah nih pakai penyetaraan, pakai persamaan koefisien. Nah, yang kita bisa gunakan kan tadi kan dari ketahui konsentrasi I2 ya. Konsentrasi I2 udah diketahui tadi dari hasil pencarian yang ini. Kita tinggal bandingkan koefisien dari unsur yang mau kita cari dibagi koefisien dari unsur yang udah diketahui dikali dengan konsentrasinya. Konsentrasi unsur yang udah diketahui. Berarti kan 1/1. Koefisien H2 ini 1, koefisien I2 itu 1 kan. 1/1 dikali 0,084. Ya tetap, karena ini koefisien sama, tetap konsentrasinya 0,08884 gitu kan. Nah, sedangkan di Hi ini koefisiennya 2. Berarti kan 2 koefisien Hi kan 2 dibagi koefisien I2 2/1 kan dikali 0,0884. Nah, didapat 0,1768. Ingat, kalau di produk itu terbentuk artinya dia bertambah, sedangkan di reaktan itu dia minus atau berkurang. Nah, didapat saat setimbang atau saat sisanya itu
Si HI-nya itu konsentrasinya 0,8 dikurang 0,1768. Dapatnya 0,6232 molar. Nah, sedangkan H2-nya jadi 0 ditambah 0,0884 dapatnya segini 0,0884 sama I2-nya juga segini. Nah, kita ditanya berapa nilai KC-nya? Nilai KC. Ingat tadi KC itu fase gas saja yang dipakai dan KC itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, produknya kan I2 sama H2 kan. Berarti kan ini ya, I2 sama H2 koefisiennya sama-sama 1 dan dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Koefisien dari reaktan itu 2. Jadi dibagi konsentrasi HI pangkat 2. Nah, konsentrasi produk H2 sama I2-nya dari ketahui dari MBS tadi itu sama-sama 0,0884. Berarti kan 0,084 pangkat 1 artinya kan tetap sama ya, tetap 0,0884 dikali 0,0884 juga pangkat 1 juga. Ya artinya ini jadi 0,0884 pangkat 2. Nah, dibagi konsentrasi HI-nya ketika kita cari saat sisanya atau saat setimbangnya 0,6232. Tapi ingat koefisien dari HI itu kan 2 ya. Berarti kita pangkatkan 2. Nah, jadinya segini. Jadi 0,0884 ini kalau dikuadratkan atau dikali sama-sama 0,0884 dapatnya 0,0078. Dibagi ketika 0,6232 ini dikuadratkan dapatnya 0,3884. Ini kita bagi dapat hasil KC-nya itu 0,0201. Gitu. Oke, lanjut. Ini kita mau menentukan konsentrasi kesetimbangan dari si KC. Nah, salah satu cara membuat metana itu CH4 ya, adalah mereaksikan karbon disulfida itu CS2 dengan gas hidrogen. Gas hidrogen itu H2. Dan KC-nya itu pada 900 derajat Celcius adalah 27,8. Nah, persamaan reaksinya ini CS2 fase gas ditambah H2 fase gas menjadi CH4 fase gas ditambah 2H2S fase gas. Pada kesetimbangan campuran reaksi dalam wadah 4,70 liter mengandung CS2 1,10 mol H2 dan 0,45 mol H2S. Berapakah metana yang terbentuk? Oke, karena ini udah diketahui ya mol-molnya. Kalau kayak gini kita nemu soalnya, ini kita nggak perlu pakai MBS lagi, gitu. Kalau tadi kita menggunakan MBS, ini karena yang hanya diketahui molnya cuman I2 sama HI. H2-nya kita belum ketahui tuh molnya berapa kan. Seperti itu. Kalau ini kita udah ketahui nih semuanya mol-molnya. Jadi nggak perlu menggunakan itu lagi, MBS lagi. Oke. Nah, ini bisa kita cari KC kan kita harus tahu dulu konsentrasinya ya. Konsentrasinya. Nah, si CS2 itu memiliki molnya 0,250 mol. Rumus konsentrasi kan tadi atau molaritas itu mol per volume. Volumenya kita bagi sama volume total. Volume totalnya itu 4,70 liter kan. Ya udah, konsentrasi dari CS2 itu kalau kita cari 0,25 dibagi 4,7 itu dapatnya 0,0532. Terus si H2 itu molnya 1,10 mol dibagi 4,7 volume totalnya. Jadi konsentrasi H2 itu 0,234 molar. Kalau konsentrasi H2S diketahui molnya 0,45 dibagi sama 4,70 liter.
dapat konsentrasi H2S-nya itu 0,0957 mol. Oke, untuk mencari Kc tadi Kc itu kan konsentrasi produk pangkat koefisien dan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Ingat yang dalam fase gas sama aqueous saja. Nah, Kc-nya sudah diketahui ya tadi, Kc-nya itu 27,8. Yang kita cari itu konsentrasi dari si metana ya, konsentrasi dari metana. Nah, metananya dicari nih konsentrasinya berapa. Oke. Si produknya fase gas berarti kan ada H2S sama CH4 ya. Ya udah H2S, konsentrasi H2S dipangkat koefisiennya. Koefisien H2S dari persamaan reaksinya yang udah setara ini 2. Nah, CH4-nya dicari kan. Konsentrasi CH4-nya pangkat 1 koefisien CH4-nya. Dibagi konsentrasi CS2-nya atau reaktannya dipangkat koefisien. CS2 itu koefisiennya 1. Jadi dipangkat 1. Baru dikali konsentrasi H2 dipangkatin koefisiennya. Koefisien H2 itu 4. Nah, Kc-nya udah diketahui 27,8. Nah, ini CH4 kalau dicari berarti kan Kc dikali konsentrasi CS2 dikali konsentrasi H2 pangkat 4 kan, dibagi konsentrasi H2S pangkat 2 atau seperti ini. Nah, ya udah Kc-nya tadi 27,8 dikali CS2-nya itu 0,0532 dikali 0,234 pangkat 2 ya, si H2-nya. Di pangkat 4. Maaf, di pangkat 4 dibagi H2S-nya itu 0,0957 molar. Koefisien dari H2S tadi kan ada 2 ya. Di pangkat 2. Dapat konsentrasi CH4-nya itu nantinya adalah 0,4783 molar. Seperti itu. Nah, ini kita mau mencari hubungan dari Kp dengan Kc ya. Kita diminta di soal ini hitung Kp untuk reaksi berikut. PCl3 gas ditambah Cl2 gas menjadi PeCl5 fase gas dengan Kc-nya 1,67 pada suhu 500 Kelvin. Nah, rumus yang menghubungkan antara Kp dengan Kc itu ini, Kp sama dengan Kc RT delta N. Di mana delta N ini adalah selisih mol antara produk dan reaktan. Oke, gimana sih kita bisa tahu selisih mol produk dengan reaktan? Kita bisa melihat dari ini koefisien produk sama koefisien reaktan. Kalau dari persamaan ini kan koefisien produknya PCl5 ini cuma 1 ya. Sedangkan koefisien reaktannya itu Cl2-nya punya juga, PCl3-nya punya juga. Oh ya, ingat kalau untuk fase yang dipakai itu tadi ingat fase gas sama fase aqueous ya. Gitu. Nah, bisa kita masukin ke dalam rumusnya. Kc-nya tadi kan 1,67 ya. Kc 1,67. Nah, untuk R-nya itu yang dipakai adalah 0,082. Nah, bedanya tadi apa sih? R yang di tadi 8,134, di sini 0,082. Kalau untuk mencari R yang mana tadi yang atas tadi. Nah, kalau 48,314 ini biasanya R yang dipakai ini R untuk fisika. R untuk fisika itu R yang mencari energi nih. Atau soal-soal yang berkaitan sama energi itu gunain 8,314. Kalau untuk mencari seperti ini, yang bukan energi lah, itu gunain R-nya 0,082. Kalau kami bilangnya itu R kimia sih, karena kimia suka pakai tetapan gasnya itu 0,082. Seperti itu. Nah,
Jadi Kc-nya tadi kan 1,67 ya, 1,67. R-nya 0,082. T-nya udah diketahui 500 Kelvin kan. Nah, delta N-nya tadi kan selisih mol produk dan mol reaktan kan. Nah, mol produk sama mol reaktan itu kita bisa dapat dari koefisiennya, selisih koefisien produk sama koefisien reaktan. Jadi kalau kita kurangin koefisien produk itu 1, sedangkan koefisien reaktan ada 1 sama 1, jadi 2. Jadi 1 min 2. 1 dikurang 2 berarti kan min 1. Berarti Kc RT delta N-nya min 1. Artinya kalau setiap apapun yang dipangkatkan dengan min 1 pasti menjadi pembagi gitu. Jadi ini misalnya nih teman-teman punya 2 pangkat min 1, artinya setengah, 1 dibagi 2 gitu. Atau 3 pangkat min 1, artinya sepertiga. Seperti itu. Nah, jadi Kp sama dengan Kc itu 1,67 dibagi RT. RT-nya tadi RT-nya itu 0,082, T-nya itu 500 Kelvin. Ya udah 1,7 dibagi 0,82 kali 500, karena suhu T-nya itu tadi diketahui 500 Kelvin. Dapatnya si Kp-nya 0,040 itu ini apa nih ya? Saya juga lupa nih satuan Kp-nya apa. Oke, itu sih hubungan dari Kp dengan Kc. Intinya ingat aja rumus yang ini. Kp sama dengan Kc RT per RT pangkat delta N. Delta N-nya itu adalah selisih dari koefisien produk dikurang koefisien reaktan. Seperti itu. Oke. Kita masuk ke pertemuan 4. Pertemuan 4 ini adalah asas Le Chatelier. Asas Le Chatelier ini sebenarnya kita bisa menentukan arah reaksi itu berdasarkan variabel-variabel yang dipengaruhi. Misalnya kalau konsentrasi produknya dinaikkan, berarti dia untuk mencapai kesetimbangan itu dia bakal mengarah ke reaksi yang konsentrasinya lebih sedikit, karena kan produknya ditambah ini, berarti dia akan berarah ke si reaktan yang konsentrasinya lebih sedikit gitu. Misalnya si produknya dikurangi nih, kalau konsentrasi produknya dikurangi kan reaktannya lebih banyak ya daripada si produk. Nah, dia bakal ke arah konsentrasi yang lebih sedikit gitu. Itu salah satu dari asas Le Chatelier. Oke, ini kita masuk dulu ke perubahan konsentrasi. Ingat tadi ya, kalau misalnya jadi gini, kalau perubahan konsentrasi itu dia akan bergeser ke, kalau misalnya konsentrasi reaktan atau produknya ditambahkan, dia akan bergeser ke lawannya atau yang lebih sedikit. Misalnya produknya ditambahkan, berarti reaksinya akan bergeser ke reaktan. Kalau misalnya reaktan ditambahkan, gitu juga ya sebaliknya. Dia akan bergeser ke produk. Nah, kalau produk atau reaktannya itu dikurangkan, itu dia akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau produknya dikurangin, dia akan geser ke produknya karena reaktannya lebih besar daripada produk ya setelah dikurangin. Nah, kalau reaktannya dikurangin, ya tetap bergeser ke arah diri sendiri atau si reaktannya itu. Seperti itu. Nah, jadi dalam soal ini, dalam percobaan etching itu artinya kayak pembuatan ya. Saya coba cari etching itu pembuatan gelas. Ahli kimia mencoba reaksi antara pasir SiO2 dan hidrogen fluorida pada suhu 150 derajat Celcius. Dengan reaksinya SiO2 fase solid ditambah 4Hf fase gas menjadi SiF4 ditambah H2O fase gas. Perkirakan efek pada SiF4. Nah, kita mau coba cari efek dari SiF4 jika dipengaruhi dari beberapa variabel ini. Nah,
apakah SiF4-nya ini akan bertambah atau berkurang jika diubah-ubah nih dari pernyataan A, B, C, dan D ini. Nah, ketika pernyataan yang A, H2O fase gas dikeluarkan. Artinya kan kalau H2O fase gasnya dikeluarkan, itu kan artinya konsentrasinya berkurang kan? Berkurang. Berarti nanti arah reaksinya itu akan lebih bergeser ke arah ke dirinya sendiri. Karena kan konsentrasinya dikeluarkan artinya berkurang kan? Gitu. Akan bergeser ke arah H2O juga. Nah, lihat H2O itu kan produk, SiO4 juga produk. Berarti pengaruhnya ke SiF4 apa? Ya SiF4-nya akan bertambah juga gitu. Akan produknya akan bertambah, salah satunya adalah SiF4 gitu. Berarti yang A itu SiF4-nya akan bertambah. Nah, kita lanjut yang B, beberapa air cair ditambahkan atau H2O-nya ditambahkan nih. H2O-nya ditambahkan. Ingat, kalau konsentrasinya ditambahkan, berarti dia bergeser ke arah yang paling sedikit atau lawannya. Ingat di sini H2O itu adalah produk, SiF4 adalah produk kan. Ketika H2O yang ditambahkan atau produknya itu lebih besar daripada reaktan, dia akan bergeser ke arah reaktan. Gitu. Jadi yang lebih banyak itu kalau dipengaruhi oleh variabel air yang ditambahkan, itu pengaruh dengan SiF4-nya apa? Berarti kan akan sedikit kan? Karena yang bertambah itu adalah reaktannya. Atau si SiO2 fase solid dan 4HF fase gas. Begitu. Nah, kalau yang pernyataan yang C, HF-nya dikeluarkan. Kalau HF-nya dikeluarkan berarti kan konsentrasi dari HF itu akan sedikit kan? Kalau konsentrasi dari HF itu sedikit, berarti dia akan bergeser ke arah dirinya sendiri atau yang berkurang gitu. Jadi akan bergeser tetap ke arah reaktan. Nah, pengaruhnya ke SiF4 apa? Ya berarti akan sedikit kan. Reaksinya akan bergeser ke arah reaktan. Jadi SiF4-nya tetap akan berkurang. Terus kalau beberapa pasir dikeluarkan. Nah, beberapa pasir dikeluarkan. Ingat, asas Richter liar ini dia akan berpengaruh itu ke fase-fase yang gas sama aqueous. Sedangkan fase solid, liquid itu nggak berpengaruh gitu. Jadi kalau beberapa pasir dikeluarkan, ya SiO2 ini fase solid, ya nggak ada pengaruh apa-apa gitu. Jadi ya udah tetap gitu aja, nggak ada bertambah atau berkurang SiF4. Seperti itu. Sampai sini ada yang bingung nggak tentang asas Richter liar dan lain-lain? Halo, gimana guys? Lanjut. Halo, halo. Oke. Nah, lanjut ke tentang perubahan tekanan volume. Ini masih dari asas Richter liar ya. Kalau untuk perubahan tekanan volume, Richter liar tuh bilang gini, kalau tekanannya dinaikkan, volume diturunkan, itu dia akan bergeser ke reaksi yang memiliki partikel gasnya lebih sedikit. Sedangkan sebaliknya, kalau tekanannya diturunkan, volumenya dinaikkan, itu dia akan bergeser ke partikel gasnya lebih banyak. Gimana kita bisa tahu partikel gas yang lebih sedikit dan lebih banyak? Ya dari koefisiennya. Kita bisa ngeliat gitu. Jadi koefisien itu sebenarnya sebanding sama mol atau jumlah partikel.
seperti itu. Jadi ini soal apakah tekanan akan mengalami kenaikan atau penurunan via perubahan volume dari setiap campuran reaksi berikut untuk mengurangi hasil produk. Nah, kalau kita ketemu persamaan reaksi, kita harus lihat dulu reaksinya udah setara apa belum. Oke. Nah, hitung juga jumlah mol fasa gas atau fasa gas reaktan atau produk tuh berapa jumlahnya. Begitu. Di soal ini kita mau cari untuk mengurangi hasil produk ya. Untuk mengurangi hasil produk. Kalau untuk mengurangi hasil produk kan berarti kan kita lihat mana koefisien yang paling besar produk sama reaktannya. Kalau untuk A, ini fasa gasnya yang reaktan itu koefisiennya lebih besar yang reaktan ya dibandingkan produk. Kalau reaktan itu koefisiennya SO2, O2 ini 1 kan, 3. Sedangkan produknya koefisiennya 2. Jadi lebih besar yang si reaktan dibanding si produk. Gimana caranya kita dengan perubahan tekanan dan volume untuk mengurangi hasil produk. Berarti si SO3. Nah, caranya ini turunkan tekanan atau naikkan volume. Berarti kan dia akan bergeser ke arah mol gas yang besar atau arah koefisien yang besar atau si reaktannya ini. Seperti itu. Nah, soal yang B kita lihat dulu mana koefisien yang besar, apakah reaktan apa si produk. Si reaktan itu punya 4NH3 sama 5O2. Berarti kan ada 9 nih koefisiennya. Kalau si produk itu ada 4 NO fase gas dan 6 H2O fase gas. Ada 10. Nah, kalau kita mau mengurangi hasil produk, berarti kan kita mau nyari reaktan yang besar ya. Ya sama, naikkan tekanannya atau turunkan volumenya. Dia akan bergeser ke mol gas yang gas kecil. Bentar. Oh ya maaf, ya naikkan tekanannya atau turunkan volumenya. Dia akan bergeser ke mol gas kecil. Berarti kan ketika volume diturunkan nih atau tekanannya dinaikkan, itu dia akan bergeser ke mol gas kecil atau koefisien yang kecil. Koefisien yang kecil kan si reaktan ya. Ini 9, ini 10. Seperti itu. Nah, kalau ini yang C, ini CaC2O4 fasa solid. Jadi CaCO3 fasa solid ditambah CO gas. Nah, kita hanya mempertimbangkan yang fasa gas saja. Fasa solid atau liquid itu nggak dipertimbangkan. Nah, kita mengurangi si hasil produk ya, permintaan di soal. Berarti kan si CO-nya ini, CO sama CaCO3-nya. Fase gasnya, yang fase gas berarti kan cuma si CO ya. Jadi kita bisa bilang si reaktan ini koefisien yang fase gas yang dipertimbangkan 0 ya. Kalau si produknya hanya si koefisien dari CO yang fase gas. Berarti kan 0 sama 1. Nah, jadi cara kita untuk mengurangi si produk itu adalah dengan naikkan tekanan atau turunkan volume. Nanti dia akan bergeser ke koefisien yang lebih kecil atau mol gas yang lebih kecil. Atau ke CaCO2O4 bahasa solid. Seperti itu. Ya intinya kalau tekanan dinaikkan atau volume yang diturunkan itu dia akan bergeser ke mol gas yang lebih kecil atau koefisiennya yang lebih kecil. Sedangkan kalau tekanan diturunkan terus volume dinaikkan itu akan bergeser ke mol gas yang lebih besar atau koefisien yang lebih besar. Seperti itu. Oke, lanjut. Di asas wisata liar juga ada perubahan suhu. Perubahan suhu. Nah,
Richard Taylor tuh bilang gini, kalau suhunya dinaikkan berarti kan si reaksinya itu dalam keadaan panas ya, eksoterm. Nah, agar dia setimbang, dia berarti kan harus ke arah endotherm gitu. Eksoterm endotherm tuh ya, kalau eksoterm berarti kan delta H-nya negatif, kalau endotherm delta H-nya positif gitu. Nah, kalau suhunya diturunkan, Richard Taylor tuh bilang kalau suhunya diturunkan berarti kan dia dalam keadaan endotherm tuh awalnya. Nah, agar dia setimbang atau setara lah, dia tuh harus digeser ke arah reaksi yang eksoterm seperti itu. Itu eksoterm endotherm berarti kan ada pengaruh delta H-nya positif atau negatif. Nah, dari soal yang ini 2H2O fase gas menjadi 2H2 fase gas ditambah O2 fase gas dengan delta H-nya positif 242. Ingat di sini positif berarti artinya persamaan reaksi ini adalah persamaan reaksi endotherm. Endotherm itu apa sih? Endotherm itu adalah reaksi yang menangkap kalor ya, menangkap kalor. Jadi artinya si sistemnya itu dingin gitu, ditandai dengan delta H-nya positif. Kalau exotherm itu kebalikannya, dia itu mengeluarkan kalor. Jadi kalau kita megang sistemnya itu panas gitu. Tandanya delta H-nya itu negatif. Apa sih aplikasi dari endotherm exotherm itu? Kalau kalian tahu, kayak contohnya ini, kalian megang air panas dalam gelas besi lah. Nah, itu dia akan mengeluarkan kalor dalam bentuk panas. Nah, jadi si delta-nya itu negatif. Contoh dari endotherm itu kayak kalian megang es batu mencair. Nah, itu. Nah, dari ini persamaan ini 2H2O fase gas menjadi 2H2 fase gas ditambah O2 fase gas. Delta H-nya positif 242. Itu dalam keadaan endotherm. Ke arah mana kesetimbangan bergeser jika A suhunya dinaikkan? Kalau suhunya dinaikkan berarti kan eh, dia ke dalam keadaan ini ya, lebih panas ya, lebih panas. Nah, agar dia setimbang, kalau suhu dinaikkan tadi Richard Taylor bilang dia akan bergeser ke reaksi endotherm. Reaksi endotherm kalau kita lihat di sini, ini kalau diurai nih H2O menjadi H2 sama O2 terbentuk delta H-nya positif 242. Berarti kan ini dalam persamaan reaksi endotherm. Kalau kita balik nih persamaan reaksinya, jadi 2H2 ditambah O2 menjadi H2O itu delta H-nya menjadi endotherm gitu. Jadi kalau ke produk ininya dalam persamaan reaksi ini ya, itu endotherm, kalau dia ke reaktan itu exotherm. Nah, kalau suhu dinaikkan berarti kan ini kan panas ya, atau dalam kondisi exotherm, agar setimbang berarti ke endotherm lawannya. Yang endotherm berarti kan ke arah si produk, si H2 ditambah O2. Delta H-nya 242 ini tadi ya. Berarti bergesernya ke arah kanan, ke arah endothermic. Nah, kalau suhu diturunkan berarti kan dalam keadaan endothermic ya, atau dalam keadaan dingin. Nah, dia bergeser agak setimbang, dia bergeser ke arah exothermis. Exothermis tadi saya bilang kalau ke kanan ini dalam persamaan reaksi ini ya, kalau ke kanan ini endothermis, kalau ke kiri itu exothermis. Nah, dia kalau di suhunya diturunkan, itu dia akan bergeser ke kiri atau ke arah reaktan atau ke arah exothermic gitu. Reaksi balik lah bisa dibilang. Ini yang perlu kalian ingat. Berarti kalau suhunya dinaikkan, dia bergeser ke reaksi endothermic atau delta H-nya positif. Nah, kalau suhunya diturunkan, reaksinya eksotermis, delta H negatif. Begitu. Oke, mungkin itu aja sih untuk materinya. Memang materinya saya dapat juga sedikit ya.
Oke. Bentar, saya mau absen sih rencana ini. Ini sekarang ada 112 orang ya. Kalau tiap TPB ada 60 berarti ada 120 orang. Bentar, saya